Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Allah kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tuhan yang telah menyertai kita ada sampai saat ini. Bukan hebat dan kuat kita, tapi semua karena anugerah, kasih sayang, kepercayaan yang Tuhan masih berikan dalam hidup saya dan saudara. Nah, melalui video ini kali ini saya akan membahaskan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi tolak ukur bagaimana kita terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi penentuan dalam hidup saya dan saudara bukan dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan kehidupan kita diberkati, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kita yang menilai diri kita sendiri, bukan diri kita yang menilai diri kita, tetapi Allah, Tuhan yang menilai saya dan saudara. Apakah kita berjalan dalam kebenaran firman, atau kita melayani Tuhan hanya melayani karena keinginan kita, keinginan menyenangkan hati kita, menyenangkan keinginan kita manusia, atau kita menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, yang menentukan itu bukan manusia, yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4 ayat 18. Rasul Paulus berkata begini, aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya, sedangkan yang kelihatan hanya sementara. Banyak orang terkecoh dengan hal yang kelihatan. Banyak orang terkecoh dengan hal yang terlihat secara manusiawi. Terlihat hebat, terlalu luar biasa, terlalu dahsyat dan ajaib. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu salah dan keliru. Tuhan melihat hati saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada video kali ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi fondasi yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan jelaskan pada saat ini adalah 3 gereja. Nah, Anda di mana? Saudara, yang pertama saya akan jelaskan tentang gereja yang disebut dengan gereja kupu-kupu. Saudara, yang kedua, gereja yang disebut lebah. Yang ketiga adalah gereja yang disebut gereja wisata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di manakah Anda berada, di nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Saudara, saya tidak akan menjustifikasi saudara, tetapi saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana Anda di mana, posisi mana, agar supaya kesetiaan kita dengan Tuhan, apa yang kita sudah lakukan dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Setiap apa yang kita lakukan tidak percuma, tetapi apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan. Malah video ini tidak ada yang kebetulan. Ketika Anda menonton video ini, tidak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Tuhan. Tuhanlah yang membawa Anda untuk menonton video ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan adalah untuk memberkati saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, mengiring Tuhan, fokus kita kepada Kristus, fokus kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, fondasi firman yang akan saya sampaikan adalah 1 Korintus 3 ayat 12. Saudara, 13, 14. Saudara, entahkah engkau membangun atas dasar apa? Emas, perak, permata, kayu, rumput kering. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jerami. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Nah, apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang saya akan jelaskan saudara, semakin kita setia kepada Kristus, semakin kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, tantangan, gesekan yang luar biasa. Tapi sekali kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, Tuhanlah yang akan menuntun saudara. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat. Tuhan yang akan memberikan power, kekuatan yang luar biasa. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, entah engkau membangun atas dasar emas, permata, kayu rumput kering, atau jerami, akan nampak pada waktu posisi mana ketika engkau diizinkan Tuhan ujian dan pergumulan. Ujian pergumulan melalui siapa? Melalui keluarga, melalui profesi, melalui tugas pekerjaan, melalui sahabat, keluarga, melalui teman, sahabat, hamba Tuhan. Engkau akan diproses dengan luar biasa. Engkau melakukannya terbaik, tetapi engkau mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi ketika itu terjadi, engkau fokus dengan Tuhan, itu akan menghasilkan hal yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika
gesekan-gesekan terjadi dalam hidup Anda, engkau dibawa kepada dapur perapian yang luar biasa. Dan ketika engkau terbakar, saudara, maka engkau akan mengalami kerugian dan kekalahan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, apakah engkau membangun atas dasar apa? Iman, kesetiaan kita dengan Tuhan. Apakah engkau membangun di atas dasar emas, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jerami ketika dibakar akan habis, selesai. Kayu selesai. Tetapi emas ketika dibakar akan terlihat emas, kemurnian, ketulusan, kesucian yang luar biasa melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sampaikan tadi bahwa ada 3 gereja. Gereja yang pertama adalah kupu-kupu. Gereja kupu-kupu itu apa, saudara? Gereja kupu-kupu artinya, saudara, banyak gereja Tuhan, gereja atau jemaat yang hanya ingin pergi ke suatu tempat pelayanan atau dibawa dia diperkenalkan dalam suatu pelayanan, entahkah itu ministry, entahkah itu fellowship, entahkah itu gereja, saudara, engkau dibawa kepada pelayanan itu, saudara, dan engkau, saudara, gereja yang disebut dengan kupu-kupu, pekerjaannya adalah, aktivitasnya adalah hanya ingin yang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, zona nyaman, saudara. Kupu-kupu, Anda bisa lihat kupu-kupu, ketika dia terbang, dia akan cari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia akan cari bunga, dan dia akan menghisap setiap manisan di bunga itu. Setelah habis, dia akan pindah cari bunga yang lain. Dan setelah habis lagi dia akan pindah di bunga yang lain. Kerjanya, saudara, dia hanya menghisap mana yang manis. Mana yang manis, itulah yang dia akan ambil. Begitu juga dengan gereja, saudara. Gereja yang pertama itu hanya suka dia pergi di suatu tempat pelayanan, saudara. Dia maunya hanya yang manis-manis, yang sukacita, yang damai sejahtera, yang zona nyaman. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah pergumulan, gesekan, ujian yang luar biasa, dia akan terbakar. Dia tidak mau menerima itu. Bahkan dia harus, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia harus pindah. Pindah lagi. Gereja kupu-kupu adalah dia tidak mau di satu tempat di mana dia dibawa itu akan mendatangkan bukan lagi sukacita. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia mau dia dibawa kepada suatu tempat menjadi keinginannya. Dia mau yang hanya manis-manis, saudara. Manis-manis. Mujizat-mujizat saja. Berkat-berkat saja. Yang menguntungkan saja. Yang tidak menguntungkan, no, saudara. Dan setelah dia selesai di satu pelayanan lagi di gereja yang satu, dia akan pindah di gereja yang satu. Dia akan mencari manis lagi. Dia akan menghisap manis yang ada di sana. Dan setelah di gereja satu, di pelayanan satu lagi, habis manisnya, dia akan pindah lagi di tempat yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang lebih luar biasa adalah ketika gereja kupu-kupu ini pergi pindah di tempat pelayanan lain, di mana di pertama dia dibawa. Saudara yang kekasih dalam, dia menerima kasih karunia, mujizat yang luar biasa. Dia menerima manis-manis yang luar biasa. Dan setelah dia pindah, dia mulai menghancurkan di mana dia dibawa pertama kali. Nah, saudara, dia mulai berkata di sana tidak mendatangkan damai, tidak mendatangkan sukacita. Orang-orang di sana, jemaat di sana, orang-orang yang tidak diberkati, hamba Tuhan di sana tidak dipakai Tuhan. Dia mulai menjatuhkan. Pekerjaan itu adalah gereja kupu-kupu yang hanya suka manisnya. Saudara, gereja yang kedua yang saya akan jelaskan adalah gereja lebah. Ini, gereja lebah. Itu gereja lebah apa, saudara? Gereja lebah adalah gereja yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja lebah adalah gereja yang dahsyat. Gereja emas, gereja yang kuat, gereja yang militan, gereja yang radikal, gereja yang setia, gereja yang kokoh, gereja yang kuat, tidak terombang-ambing dengan apapun. Anda lihat, sarang lebah, saudara. Sarang lebah itu, ketika ada orang mengganggu sarang itu, atau menghancurkan sarang itu, 3 hari kemudian, lebah itu akan kembali, membangun kekuatan. Begitu juga 3 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian, ada gangguan-gangguan. Dibakar sekalipun, saudara, dibakar sekalipun, dia akan tetap ada di sana. Gereja lebah adalah gereja yang rela mati. Gereja lebah adalah gereja yang rela mati, rela berkorban.
Dia akan tetap setia di mana dia dibangun imannya, dibangun dasar imannya, dibangun bagaimana melayani Tuhan, di mana dia dibawa, saudara menerima mujizat yang luar biasa. Dia akan bertahan di situ, dia akan kuat di situ, dia akan bertahan, dia akan terus ada di sana. Sekalipun dibakar sarang lebah di sana, sekalipun dibakar, dia akan rela mempertahankan sarangnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja lebah adalah gereja yang radikal, gereja yang militan, gereja yang kokoh, gereja yang setia, gereja yang kuat. Fokusnya kepada Tuhan, bukan hal material, materi atau finansial, bukan hal-hal zona nyaman. Justru, saudara, gereja lebah adalah gereja yang kuat, gereja yang rela terbakar, tetapi dia akan kuat, dia akan tetap bertahan di sana, sekalipun dia mati, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah gereja lebah. Ketika Tuhan bawa dalam pelayanan itu, satu pelayanan, dia menerima firman yang benar. Dia menerima keselamatan, dia menerima mujizat, dia menerima berkat, dia dipulihkan. Saudara, dia akan tetap di sana, dia akan tetap bertahan. Karena gereja lebah adalah gereja yang kokoh, gereja yang kuat, gereja yang setia, gereja yang luar biasa. Nah, saudara, gereja yang ketiga, gereja wisata. Gereja wisata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mendapat hikmat yang luar biasa, saudara. Nah, gereja wisata, Anda bisa lihat, Bali adalah tempat wisata yang luar biasa. Banyak orang yang akan datang ke sana. Karena apa? Anda bisa lihat dan Anda bisa jawab. Orang-orang bisa ke Bali, ke Bunaken, di tempat-tempat wisata yang baik. Kenapa? Hal yang kelihatan menakjubkan. Hal yang kelihatan itu luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang ketiga, saudara, adalah gereja yang hanya memperhatikan yang kelihatan. Saudara, bertentangan dengan firman Allah. Pada waktu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih, saudara, anak-anak dari Isai, pada waktu diperhadapkan sama Abinadab, seorang prajurit tentara orang Israel. Dan akhirnya Tuhan berkata, Samuel, hati-hati. Aku tidak melihat apa yang dipandang oleh manusia. Aku melihat hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat hal yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesucian hatimu. Mungkin engkau berkata sama melayani, engkau memamerkan pelayananmu. Engkau mungkin berkata siang malam engkau melayani Tuhan. Engkau menunjukkan kegiatan aktivitas pelayananmu yang luar biasa. Orang lain boleh melihat itu dahsyat, itu ajaib. Aktivitas pelayanan yang kau tunjukkan, begitu sibuknya dari pagi sampai malam, engkau tunjukkan pelayananmu begitu dahsyat. Engkau sedang memamerkan gereja wisata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saudara, tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi Tuhan tahu hati saya dan saudara. Ketika Anda memamerkan, menunjukkan hal yang lahiriah, yang kelihatan, Anda sedang memamerkan kekuatan-kekuatan dunia. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, yang kita harus sampaikan kepada dunia ini adalah hal-hal surga. Ya, yang kita harus sampaikan kepada dunia ini adalah tentang kerajaan surga, tentang firman Allah, tentang Injil, tentang firman, tentang kuasa, tentang otoritas, bukan showing off atau memamerkan, menonjolkan, menunjukkan kehebatan kita. Saudara yang kekasih Tuhan, apa yang dilihat oleh manusia tidak sama seperti yang dilihat oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan agar supaya saya dan saudara semua yang menonton video ini, kita bisa menerima kerajaan surga yang kekal. Tujuan kita bukan dunia ini, saudara. Dunia ini hanya sementara. Nah, saudara, apa yang ada pada kita? Apakah kita ada di gereja kupu-kupu, atau gereja lebah, atau gereja wisata? Saudara, yang menentukan itu bukan saya, tetapi Anda bisa melihat diri Anda. Oh, saya gereja kupu-kupu, saya harus bertobat, saudara. Saya gereja lebah, saya terus bertahan sampai saat ini. Nah, sekarang saya gereja wisata, saya hanya memperhatikan hal yang kelihatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita hanya terus memperhatikan yang kelihatan, saudara. Yang kelihatan, saudara. Yang kelihatan itu just temporer, hanya sementara, saudara. Yang Tuhan Yesus mau adalah yang permanen, yang bertahan, saudara. Yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tahu hati kita.
Tuhan tahu ketika kita melayani Tuhan, kita menonjolkan diri, kita mulai memamerkan, kita mulai menyampaikan kepada semua orang bahwa saya sibuk pelayanan, saya diberkati, saya dipakai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, modal yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah bagaimana fokus kita kepada Tuhan. Fondasi yang paling luar biasa adalah hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari hati, dari situlah akan terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Tulus, murni, jujur, atau kita tidak. Seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu melalui video ini, saya menjelaskan, menyampaikan bukan berarti saya lebih hebat dari saudara. Kita harus saling menguatkan satu sama lain, agar supaya tujuan kerajaan surga yang kita impikan, yang kita inginkan, saudara, yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan saudara. Jangan kita berpikir, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, kita setia, kita sibuk. Padahal apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanya keinginan daging, keinginan manusia. Hanya memamerkan, menyampaikan. Kita melayani sibuk dalam pelayanan, luar biasa. Padahal hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, saudara. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada bersama saudara kalau masih ada kedengkian, iri hati, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kedagingan, saudara, yang lebih menguasai kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan. Kalaupun diterima, ini menjadi berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, dengan video ini, saya taruh dalam video channel YouTube pribadi saya, Pendeta Jim Revisia Pandingrut, maka saya berharap Anda terus berdoa agar supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya akan terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Injil, sesuai firman Allah. Karena firman adalah kekuatan. Yang harus saya sampaikan adalah firman. Sekalipun itu pedas, sekalipun itu mengeritik, sekalipun itu menguatkan, sekalipun itu menegur. Tetapi kalau firman yang datang membangun iman kita menuju kepada keselamatan yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun yang menonton video ini, saya berharap Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, ujian, sakit penyakit yang tidak kunjung ada kesembuhan, bahkan juga apabila engkau mengalami sakit karena kuasa iblis, kuasa setan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sampaikan melalui video ini, kita berdoa agar Tuhan berikan jawaban yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saya tidak mengenal saudara dan saudara tidak mengenal saya, tetapi kita punya satu Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kita. Saya akan berdoa bagi saudara yang menonton video ini, dan saya berharap ketika Anda diberkati oleh video ini, saya minta Anda untuk subscribe video YouTube channel ini, dan ini akan menjadi berkat satu-satunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan diagung-agungkan. Saudara, saya akan berdoa orang yang sedang mengalami masalah, persoalan rumah tangga, finansial, usaha pekerjaan, pelayanan, atau apapun engkau sedang mengalami sakit atau dikuasai oleh setan iblis, saya akan doakan bahwa tidak ada pembatasi. Kuasa Tuhan, kuasa doa, mujizat Tuhan Yesus masih ada, masih tetap terjadi dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 13, jika engkau meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan Bapa akan memberikannya, agar supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan berdoa, semua orang yang menonton video ini, ketika dia sedang menonton video ini, dia mengalami masalah, persoalan, ujian, tantangan, rumah tangga, atau masalah usaha pekerjaan, atau pelayanan, atau sedang dia mengalami sakit penyakit, apapun jenis sakit penyakit itu, atau dikuasai oleh setan iblis, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, berkat Tuhan tercurah, kepastian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa agar semua yang menonton video ini diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.